الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana bentuk perubahannya? Firman itu jadi manusia. Ini adalah tulisan Yohanes, Ibu, bukan perkataan Yesus. Kitab Ibu adalah kitab saksi. Jadi, kalau Yohanes menyaksikan firman itu jadi manusia, kapan Yohanes menyaksikan firman itu jadi manusia? Silakan, Ibu. Nah, ini kan 5 menit nih saya bicara. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya bisa menanggapi komen yang di bawah dulu Bapak. Sebentar, mohon maaf. Berikan saya waktu ya, sedikit ya Bapak Ibu. Nah, berikan saya waktu untuk menjawab komen yang di bawah dulu dengan Om Bang Mas. Apa saya diberikan kesempatan untuk menjawab komen dari Om Bang Mas ini sebentar? Silakan. Ini. Saya sebelum nanti akan menjawab daripada pertanyaan Pak Ustadz tadi, saya akan menjawab Om Bang Gas dulu. Om Bang Gas, sebenarnya kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang benar, kita tidak usah nyemplung gitu loh. Kita nggak usah nyemplung. Kalau memang di agama itu sebenarnya tidak akan ada pernah mengajarkan yang tidak-tidak dan semua tujuannya adalah sama. Tapi Om Banggas di sini bukan mencerminkan kalau memang Om Banggas saya tidak mengetahui apa keyakinanmu, untuk apa imanmu. Tapi dari komen-komen Om Banggas tidak mencerminkan bahwa imanmu adalah yang terbaik. Tapi imanmu... Ibu kalau mau debat sama yang di komen, Bu, di bawah aja, Bu. Nah, jadi imanmu menunjukkan kualitas daripada dirimu. Gak usah menjudge kayak gitu, Bu. Ibu salah dengan narasi kayak gitu, Ibu salah, Bu. Enggak akan mungkin ibu ini baru biarkan tuh keluar dia. Padahal sengaja loh aku biar aku baca typing Oten, biar ibu tuh kena juga. Oten kan banyak juga typing gak bener. Biarin Akang, biar dia tahu. Gitu. Dia menjudge kayak gitu, kabur kan? Kalau digituin kabur, nggak mau dia digituin. Biarin dia baca typing Oten juga. Kan Muslim yang salah. Nggak sempat pertanyaan saya dijawab. Kabur kan? Yang agama Kristen. Biarin Akang. Padahal aku tadi itu mau baca typing Oten biar ibu itu tahu juga ya. Akang. Jadi kabur kan? Kabur malu. Akang. Ngos-ngosan kayak gitu nahan napas, nahan nafsu. Ini Pak FLT tadi typing di bawah ya, Kristen ya. Pak FLT kalau Anda diam aja di atas saya turunin ya. Karena kita mau diskusi bukan mau diam aja. Oke, selamat malam Gunung Sinai. Malam. Agama apa Bang Gunung Sinai? Kristen ya? Suaranya Bang jangan minoritas, kuatin suaranya. Kristen. Itu suara musik dari mana? Tolong suara musik di mute dong. Suara musik. Kristen ya udah. Suara musik dari mana? Tolong di mute dong. Dah, oke lanjut. Sudah. Oke lanjut. Ya, silakan disambung tadi apa yang saya katakan kepada ibu tadi. Mungkin ibunya nggak dengar, rupanya fokus baca komen, bukan dengar penjelasan saya. Ya silakan Anda semua yang Kristen jelaskan. Anda mengimani Yesus itu Tuhan, sedangkan di Matius 7 dikatakan di situ yang memanggil Yesus Tuhan, Yesus menganggapnya adalah pembuat kejahatan. Ya, melainkan yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Bapakku, kata Yesus. Sejak kapan Bapa menyuruh menuhankan Yesus? Ada enggak? Meledak. Meow. Jadi begini, apakah Pak Yusuf ini tahu mana Alkitab yang menyatakan bahwa orang Kristen itu yang dikatakan oleh Yesus? Coba mana ayatnya? Baik, apakah Anda mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan memanggil namanya sebagai Tuhan? Iya, mengenal, tetapi kita... Ya itulah yang diusir ya oleh Yesus. Ya betul. Tapi sabar.
Kristen itu sama perkataan Yesus, mana duluan, Pak? Duluan Apanya, mana? Pak? Kalau Bapak mengframing bahwa Tuhan Yesus berkata untuk orang Kristen yang menyembah dia sebagai Tuhan, coba lihat dong. Secara tekstual tidak ada Pak di Matius itu. Perkataan orang Kristen. Bapak mau gini-gini. Mana ayat Bapak dengerin itu dulu, yang dengerin. menulis dalam Bapak Alkitab dengerin dulu, dengerin. bahwa Yesus menjustice Dengerin orang dulu, Kristen? Bapak. Dengerin dulu. Bapak tolong kalau mau diskusi kupingnya dipasang. Ustadz tidak ada mengatakan Tuhan Yesus berkata untuk orang Kristen. Justru Tuhan Yesus tidak kenal sama orang Kristen. Tolong ya Pak, kalau mau Tadi orang ngomong ngomong didengar dulu. dulu Pak, didengerin. Ustadz Yupi coba ngomong dulu, diulangi lagi biar dia dengar. Tadi saya membawakan Matius 7, 21 dan 20 sampai 23. Ya, Bapak ya diskusi dengan Ibu tadi. Di situ dikatakan yang memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, maka menurut Yesus itu sendiri mereka itu adalah pembuat kejahatan. Ya, siapakah hari ini yang memanggil Yesus itu Tuhan? Di konteks ayatnya pun dikatakan, kata Yesus, orang yang masuk kerajaan sorga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Sejak kapan Bapa menyuruh menyembah Yesus? Sejak kapan Bapa menyuruh menuhankan Yesus? Silakan. Ini di Alkitab itu tidak ada kata Bapa untuk menuhankan Yesus, tapi di dalam nubuatan Alkitab itu menyatakan bahwa ada karya Allah. Nah, saya tidak bicara nubuatan. Nah, ini yang bikin ribut masalahnya. Saya tanya ada atau enggak? Saya enggak tanya nubuatan, enggak. Adakah Bapak menyuruh menuhankan Yesus? Kalau Anda bilang tidak ada, ya sudah gitu. Tidak perlu nubuatan. Kami melihat dari sisi kenapa kita harus panggil dia Tuhan. Itu jelas ada bagian lain Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi wajar kenapa Anda maksa, Pak? Menurut Yesus, yang memanggil dia Tuhan adalah pembuat kejahatan. Anda mengambil di luar apa yang dikatakan oleh Yesus. Lebih percaya mana kita? Lebih percaya Yesusnya kah? Atau lebih percaya dengan kitab di luar omongan Yesus? Jadi saya mau jawab begini. Kita harus lihat dong, apakah tujuan Yesus untuk orang yang memanggil Tuhan itu apa yang dia maksud dengan orang yang dekat dengan dia, murid-muridnya. Tentunya ada yang memakai nama Yesus. Misalnya contoh, dalam nama Yesus kamu sembuh. Mereka berbuat dalam nama Yesus, tapi kejahatan-kejahatan yang Yesus tidak terima. Pembuat kejahatan orang-orang yang memakai nama Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, itu baik. Tetapi kejahatan yang mereka lakukan, itu kemunafikan. Di satu sisi dia memanggil Tuhan, karena nama Yesus itu ajaib loh, menurut kita. Jadi, itu bukan ditujukan kepada kami yang menyembah Tuhan Yesus itu sendiri atau menyebut Tuhan. Tetapi ayat itu Yesus menyatakan kepada orang-orang yang munafik memanggil nama Tuhan. Asumsi nggak ada di situ tertulis orang buat orang munafik, nggak ada. Gimana sih? Mau saya bacakan nih, dengarkan ya, dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari akhir, Bapak dengarkan, ini saya bacakan sebuah kehormatan buat Bapak. Saya bacakan Bible Bapak ya. Ya, saya bacakan sampai 23. Bapak perhatikan, tidak ada kosakata munafik di sini. Jadi Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya orang ya, bukan orang munafik, orang. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Nomor 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Yesus menyatakan secara global, Pak, yang memanggil dia Tuhan, yang menuhankan dia. Menurut Yesus, mereka itu adalah pembuat kejahatan. Silakan. Saya jawab ya. Kita baca di Matius 7 ayat 15. Ya Pak Yusuf. Di situ di perikopnya hal pengajaran yang sesat. Ya. Jadi jangan kita baca ayat yang 21 dong. Harus baca di ayat 15 dulu. Nanti saya baca ya, saya balas baca ya. Biar jadi berkat semua. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyerupai seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Oke? Ayat ke-16. Dari sananya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon, oke lah kita itu berbicara sudah sama konteksnya. Bukan, nah baru tiba di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru. Kenapa kita memotong-potong ayat ini, Pak? Jangan. Penjelasannya di situ jelas. Hal pengajaran yang sesat. Jadi apa tujuannya Yesus? Betul. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu apa? Itu akan kemudian datang juga, itu buatannya juga sampai zaman sekarang. Baik, Sesudah Yesus. hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, Baik, betul. Terus siapa Baik. yang bilang nabi palsu? baik. Menurut ibu tadi, Disebut nama Tuhan Allah, nama Tuhan Yesus. di Roma 10 nomor 9 yang menyebut Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Gimana, Pak? Berarti Paulus ini nabi palsu gitu ya? Oke. Tapi kita harus tahu, Paulus hanya Apalagi? Paulus berasumsi bahwa dia itu diutus. Paulus berasumsi? Itu di tulisan dia, bukan asumsi. Saya jelaskan, saya jelaskan. Kenapa Paulus berbicara itu? Karena Paulus diilhami Roh Kudus. Dia dipanggil. Larinya ke Roh Kudus lagi. Ya, Sekarang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus pernah mengatakan, berhati-hatilah dengan orang-orang Farisi. Sekarang Paulus orang mana, Pak? Orang Farisi. Apa hubungannya? Jadi sesuai dengan Roma 10 nomor 9 tadi, Pauluslah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi menurut Yesus, yang mengatakan dia Tuhan adalah pembuat kejahatan. Gimana? Berarti Paulus nabi palsu. Bukan Paulus. Ada salah satu murid yang menyebut Yesus itu Tuhan. Loh, terus gimana? Di Roma 10 nomor 9, Bukan Paulus menyebut Yesus itu Tuhan. Gimana, Pak? Bukan Ini Paulus yang menyebut ayat-ayat nama Bapak Yesus sendiri Tuhan. adu mekanik nih jadinya nih. Bukan adu mekanik. Filipus yang duluan menyebut Yesus itu Tuhan. Aduh. Saya tidak bicara Filipus, saya bicara tentang Paulus yang dibawakan ibu tadi. Iya, saya juga menjawab bahwa bukan Paulus yang menjawab Tuhan lebih dulu, tapi Filipus. Tapi sesuai nggak Paulus menuhankan Yesus tadi, sesuai ayat Roma 10 nomor 9 tadi? Nanti saya cari ya perkataan Filipus ya Pak. Itu Saya nggak minta dari Filipus, saya minta dari Paulus. Ya, saya juga bisa jawab bahwa bukan Paulus yang lebih dulu menyebut nama Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nggak masalah, tetapi Yesus ada, tapi Paulus ada nggak menyebut Yesus itu Tuhan? Kita memframing bahwa kita pilih. Saya bukan framing, itu tulisan yang diajukan oleh ibu tadi kepada saya. Saya juga bisa menjawab bahwa memang Filipus, karena ketika Yesus bilang, Saya nggak minta Filipus, saya minta Paulus. Sesuai yang diajarkan oleh ibu yang berkhotbah tadi, katanya Paulus